Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, uhibbukum fillah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita hidayah, petunjuk untuk melakukan terus kebaikan-kebaikan. Allah juga yang menuntun kita supaya enggan atau tidak mahu melakukan keburukan-keburukan. Alhamdulillah, sebab ada orang yang tidak dituntunnya di Allah, dipadiansa di Allah, sehingga dia tidak tahu mana yang kebaikan untuk dirinya, malah keburukan yang membahayakan diri. Alhamdulillah. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sampaikan salam terbaik kami untuk Nabi Muhammad dan jadikan sebagai wasilah bisa melihat Nabi, bisa membersamai Nabi di surga Firdaus. Cuma surah yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat, fa in talaqa, fa maka in jika talaqa ia menalak hanya, berarti suami menalak istri. Apabila ia menalak dia, maksudnya dia, apabila suami laki-laki menalak istrinya, fala tahillu maka tidak halal lahu bagi laki-laki, baginya mim ba'du setelahnya. Itu maksud menalak apa? Menalak setelah marratani. Dan ayat petang menjelaskan menalak dua kali. Nah, kalaulah ditalak dua kali, sesudah itu ditalak lo berarti ya, maka tidak boleh untuk balik. Fala tahillu lahu min ba'du setelahnya, hatta sampai tankiha zaujan ghairahu. Tankiha dia menikahi perempuan. Jadi istrinya tadi menikahi zaujan seorang suami, ghairahu selain dia, artinya nikah dengan orang lain. Fa in talaqaha apabila ia menalaknya, jadi lah nikahnya terus ditalaknya, fala junaha maka tiadalah berdosa, artinya boleh baginya, tidak berdosa atas keduanya, ayyataraja'a untuk kembali rujuk, untuk kembali badu. In zanna, in jika zanna keduanya mengira, zon ya, su'zon ya, buruk sangka, berarti menyangka. Apabila keduanya menyangka atau mengira, ayyuqima bisa mendirikan, keduanya bisa menunaikan, mendirikan hudud Allah, hudud batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah, itulah sebenarnya aturan Allah, batasan dari Allah, yaitu kalau mau nikah lagi, kalau sudah diceraikan, mau menikahi lagi, jando nalah ditalak 3 kali kok. Surah jando itu nikah dulu sama yang lain. Kalau
ribuinya carai lo. Nah, setelah carai baru kita boleh. Syaratnya in zanna ayyuqima hududallah. Kalau memang tujuannya tidak hanya sekedar melegalitas, memang sengaja, memang tujuannya untuk baik kembali. Dah, itulah batasan Allah. Yubayyinuha, ia menjelaskan batasan itu liqaumin, untuk kaum ya'lamuna, yang mengetahui, yang punya ilmu. Ay annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan tsalitsah. Kalau dijelaskan di Ibnu Katsir, ini maksudnya adalah apabila seorang suami menalak istrinya talak 3, ba'dama arsala alaihi talaqu marratain, setelah 2 kali talak terus ditalak yang ketiga, fa innaha tuhramu alaihi, maka sudah haram baginya, tidak boleh lagi. Kalau baliknya dipasonya berarti dia melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Sampai yang perempuan tangkihu zaujan ghaira, sampai janda tadi menikahi seorang yang lain. Ai hatta yata'ha zaujun, tidak hanya sekedar akad nikah di jabat tangan terus cari lagi, enggak. Karena dulu kasus sudah sah baru kan, sudah tuh berang pintu kan, langsung kabur atau langsung ditalak, atau di TikTok di mana sekarang ada viral loh seperti itu, baru nikah baru di Jawa atau di Jawa Timur, NTB sudah nikah langsung diceraikan. Itu nggak bisa tuh, ini harus hatta yata'aha zaujun akhar fi nikahin sahih, nikah yang sahih, bahkan syaratnya sudah berhubungan dulu. Falau wata'aha wati'un fi ghairi nikah, nah, atau itu kan nikah tapi tidak ada berhubungan suami istri, atau berhubungan suami istri tanpa nikah, kan misalnya itu, misalnya walau fi milkil yamin lam tahillu, nggak boleh. Misalnya yang perempuan kok milkul yamin atau budak gitu kan, karena statusnya budak terus digauli dek suami majikannya dulu kan boleh. Nah itu belum boleh juga dinikahi, dia harus nikah sahih. Gimana model kehidupan pernikahan, tujuannya bukan untuk legalitas. Nah, karena konsep yang sama ada model kok nyo minjam. Nah, ada pertanyaan dari guru, nyo meminjam itu kan kalau sekiranya hanya tujuannya untuk legalitas, untuk tahlil penghalalan, itu yang terjadi kan. Oh alah udah 2 kali baca rohnya, suruh nyo nikah dulu, beko perjanjian langsung ceraiana, ndak boleh awai dah, ndak boleh sentuh-sentuh dah, ndak ada malam pertama kedua kan ndak tuh dah, sudah nikah langsung ceraian, ndak bisa. Ini harus nikah benar, terus berhubungan suami istri boleh biasa. Nah, kalau ada masalahnya ceraian, jadi tidak dalam rangka dicari-cari. Contoh soal guru tadi, ada orang yang minjam ke suatu korporasi gitu, ke bank lah atau koperasi gitu, dia minjam PT nionya 10 juta. Tapi kalau minjam dalam urusan uang kan, kalau balabiah riba kan. Kalau nak balabiah tentu koperasi itu tuh nak untung adanya. Maka dicarilah celah, dicari bahas supaya bisa dapat. Yang kamu minjam, misalnya abang minjam, mau dia minjam, koperasinya milik Pak Sandi. Bacaranya, ambo punya motor tuh harganya 20 juta normalnya, tapi karena harganya 10 juta lah, ambo jual ke Pak Sandi 20 juta, berarti kan lah untuk ambo, nah 10 juta tadi untuk biaya ambo yang kamu pinjam, jadi ambo jual 10 juta, 20 juta Honda, terus lah dapat ambo piti 10 juta.
karena yang 10 jutanya Pak Sandi tahan. Harusnya kan menagih kamu 20 juta karena jual beli mah. Cuman dari siku saja lah mulai kan. Harusnya tukar menukar itu sepadan kan. Dan berpindahan hak milik. Ketika mau jual ke Pak Sandi, maka motor segala administrasinya lah Pak Sandi baci. Ambo lah baci piti. Cuman ambo baci piti setengahnya. Karena untuk ya tujuan ambo kan pinjam 10 juta. Nah, kini ambo balik lah dijual tadi dah. Ambo balik Pas ini ambo balik yo. Baraka Pak balik. Ambo balik sanulah 21 juta. Nah, kan penting kan buntuang kan. Baru untuknya 1 juta, 1% lah. 1% dari 10 juta yang mau pinjam kan. Ya kan kalau koperasi itu 1%, makanya dijualnya 21 juta. Baik, 21 juta. Nah, pitih tadi kan ada Pak Sandi 10 juta. Berarti ambo cuma nyicilnya 11 juta. Ambo nggak bisa cash Pak. Ambo bisanya cicilnya deh per bulan ambo bayar 110 atau 1.100.000 lah. Kalau sekiranya ambo sanggup 1.100.000 lah ambo pinjam. Jadi bisa melunasi dalam 10 bulan. Nah, kalau dari luar kan transaksinya kan transaksi jual beli. Nah, satu jual belinya cash Pak Sandi beli kamu. Tapi yang kedua transaksinya separuh bayi itu naik dari pitihan 20 juta tadi yang lah dari Pak Sandi, yang separuh lain mau cicil. Kalau dalam siku saja kan boleh jual beli itu, tapi makruh karena disyaratkan. Bahkan ada yang mengecilkan ulama fasid itu rusak, batil, nak diterima oleh Allah, nak sah aja. Walaupun boleh jual belinya memang secara transaksi jalan, cuman kalau disyaratkan harus ambo yolo yang membeli motor tadi, nah boleh ada zairah. Harusnya kan kalau yang namanya jual beli kelola komiti 200 tapi siapa yang mau kira jualan 2 kali lipat boleh tuh. Dan itulah didesain lo pas lo ambo nio minjam 10 juta. Jadi pitih dapat ambo Honda tetap milik ambo tapi nyicil. Nah, jadi dalam rangka untuk meminjam uang tapi dicarikan selah yang lain. Nah, itu semua nikah tadi. Tujuannya supaya nyo bisa menikahi jandonya, tapi nyo cari celah bahas supaya perjanjian lah. Jangan awal kau lama sudah nikah kau lama kau bayi kau mau dua akhirnya nak ini nikah. Nah, ini cara yang dua itu awak manggur ada boleh perjanjian. Nah itu yang tak boleh. Makanya walaupun apa macin dua. Oh iya macin. Jadi kalau lah nikahnya harus berhubungan suami istri atau berhubungan pun suami istri karena dibolehkan dulu model perbudakan itu masih boleh. Tapi kalau sekiranya ndak nikah, nah juga bisa. Jadi kalau supaya berhati-hati, kalau dulu memang kajewak petang sampai 100 kali dia menalak. Fa innaha tuhram, maka haram menikahi sampai nyo cerai dengan laki baru jo tadi. Ini walau fi milkil yamin. Tapi itu kalau nyo ndak nikah hanya berhubungan suami istri saja karena nyo budak misalnya, itu pun ndak boleh dinikahi. Li'annahu laisa bizaujin, karena nyo tidak memiliki suami. Wa hadza law tazawwajat walakin lam yadkhul biha zauj lam tahillu lil awwal. Jadi untuk menalak itu memang nyembul ya, tapi harus tahu ilmu. Kini banyak yang mudah tuh kejadian beberapa lah yang mencerita kamu banyak yang merasa karena banyak yang mencerita model koba. Ya kalau nak ada ilmu sudah tu mudah saja, mudah melepas tanggung jawab, stek lapihan, stek talak. Ya, kalau model itu ya tidak diaturnya
apa hukum tentu yang merasa ya perempuan. Tidak hanya itu, untuk keturunan pun berupaya. Iku ayah nusia bahasa lain doa banyak nikah dulu nama aku. Pernah mengetahui masa idah segala macam. Nah tuh makanya penting. Nah, ini beberapa hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW suila an rajulin kanat tahtahu imra'atun fatallaqaha thalath. Ada seseorang yang menalak istrinya 3 kali. Fatazawwajat ba'dahu rajulan. Kemudian dia menikahi istri tadi, nikah dengan laki-laki lain. Fatallaqaha qabla ayadkhula biha. Sebelum dia berhubungan suami istri, nyolah carelo dia. Atahillu li zawjiha. Apakah boleh suami pertama menikahi lagi, cerai tanpa berhubungan? Faqala Rasulullah la, hatta yakuna al-akhar faqad daqa min usailatiha wa daqat min usailatihi. Jadi agama tujuan ayo dicarikan jalanan yang aneh lah gitu. Lah diatur hukum ya, walaupun akan ada oknum kalau bahasa ini kan orang-orang yang mencari celah-celah lah, jadi hukumnya lah jangan cari celah-celah lah supaya bapak bisa melakukan kesalahan. Resikonya itu awak juga dicarian beko yang menghalalkan itu kan suami baru untuk supaya bisa nikah. Kiranya kelok apa dulu ala waktu gigi jarinya. Oh, atau model yang tadi itu mencarikan sesuatu jalan yang ya, mencari celah-celah. Tilka hududullah, itu batasan Allah. Jangan bermain-main dengan hukum Allah. Jadi berhati-hati mengeluarkan kata-kata nak stek talak. Kalau 2 kali ketiga tertalaknya nak bisa balik deh. Makanya supaya ndak bisa acok-acok dengan mudah di Indonesia dihukum kompilasi hukum Islam, maka bisa menalak itu cuma di pengadilan. Jadi kalau masalah ya lapor, itu lebih rancak daripada sekedar bercakap yang lagi emosi keluar. Nanti kamu kelamaan lah 3 kali ya apa ya ada keburusan. Secara emosi itulah laki-laki harus tanggung jawab, tidak sekedar menanggung tapi juga menjawab. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة عبادة وعملا صالحا وعلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat. Rabbana hab lana minas salihin. Beri kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah, agar kami tambah dekat denganmu. Sehatkan yang sakit ya Allah, jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.